Biarlah benih-benih ilahi, benih surgawi akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, siapapun kami, Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah ya Bapa. Memohon pertolongan Tuhan bagi kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan dalam pelayanan yang mulia dan kudus ini. Biarlah Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini tetap dalam perlindungan darah yang Allah. Segala intimidasi setan, raja pengiriman dalam bentuk apapun, orang-orang yang ada di seputaran daerah dan saat bagi nama Tuhan menolong segala intimidasi setan yang menjadi dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan berkuasa. Urawatan dalam terpujilah Engkau ya Allah ya Bapa. Kami siap membaca akan kebenaran firman Tuhan Yesus sambil bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini kembali dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, bahkan kita semua, baik dari pengurus daerah, pengurus wilayah, para gembala, pendeta muda, ya pendeta muda, bahkan pendeta pembantu, dalam acara akbar yang ada di wilayah Sintaro, dalam hal ini musyawarah wilayah. Nah, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, acara pembukaan secara resmi sudah dibuka, mewakili dari Kementerian Agama bahkan dan kecamatan pemerintah. Ya puji Tuhan boleh hadir seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, saya katakan kepada teman-teman, ini muslim ini rasa mustahil dengan cara. Haleluya. Ya, karena dari sekian kali kami melakukan musyawarah wilayah, ya, inilah satu kebanggaan kami, majelis pengurus daerah dengan teratur begitu baik. Puji Tuhan. Ya kan Pak Ketua, kita harus akui, ya kita harus akui, ya. Dan kami temui ini hanya ada di Kepulauan, ya. Waktu kami juga hadir muslim seperti ini di Sangye, persis saya katakan ini muslim rasa mustahil. Dan juga di saya katakan, ya sama pembenaran tema saya sebenarnya ready
Tetapi tatkala kita menjalani kepercayaan Tuhan dalam kehendaknya, itu seringkali tidak bisa bergerak bersama. Ya. Di sini tidak ada, di tempat lain banyak, ya kan? Ya. Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Ya. Jelas tema hari ini, ya silakan Bapak Ibu baca. Cuma sudah tahu ya Matius 6, ya kan? Saya tidak perlu lagi mau terlalu, tetapi sudah jelas bagian B. Ini adalah doa. Kan? Kalau saya doa, Bapak kami Tuhan Yesus, biarlah kehendak Tuhan menjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam banyak kerajaan yang abadi. Untuk kita nikmati capaian-capaian ini. Sekali lagi, tadi Pak Kementerian, ya sambutannya memang sedikit terbang, saya ya ingatkan, ya kan? Karena SD jelas harus sehati, sepikir. Dalam perjalanan 5 tahun ke depan, siapapun yang Tuhan percayakan dan terlakukan, sekali lagi ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pimpinan daerah. Ya. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Tatkala Tuhan percayakan, dan tentu kami harapkan sebagai pengurus daerah, karena ada wilayah seperti semua tahun ketiga saya lapor kemarin kalau protokol banyak lembaga pengaruh ya jujur tidak ada. Nah saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bergerak dengan kehendak Tuhan? Apakah kita menggunakan akal dan logika kita? Tentu tidak. Kita banyak bertanya sama Tuhan. Bagaimana kita bisa bertanya kepada Tuhan? Tentu hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Agar Tuhan bergerak dalam saya dan saudara. Tuhan kerjasama dengan pengurus wilayah di depan. Ini bawa dalam doa dan banyak bertanya. Anda tahu, tatkala Daud mengalahkan orang Filistin, itu bertanya, bukan asal ada, enggak. Bukan asal spontan. Dia tanya Tuhan. Tatkala dia diperadakan untuk mengalahkan orang Filistin pada waktu itu, saya lihat bertanya persis seperti Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, selalu bertanya Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Ya kan? Haleluya. Karena jangan merasakan ya, ini kata Tuhan. Padahal seringkali menggunakan logika-logika yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi di sini, karena kita itu sudah jelas selalu berjalan sesuai dengan Tuhan. Ada apa? Ya, tidak. Coba Pak kawan saya dia tolong baca 2-5 apa yang dia katakan. Ya. Mulai dari 17 sampai ayat 23 sedikit panjang ayat ini. Sudah dapat? Baca. Ya. Ayat 17. Iya. Ketika didengar orang Filistin Iya. bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Haleluya. atas Israel, Yes. maka majulah semua orang Filistin Majulah semua orang Filistin untuk
Kemajuan. Kalau Anda merasa sudah percaya kepada Tuhan, maju. Itulah jawaban Tuhan. Jangan selalu berpikir jawaban Tuhan itu selalu terjadi. Ya kan? Anda boleh bertanya, Anda boleh doa puasa, problem tidak masalah. Iya. Tetapi biarlah kehendak. Amin. Kalau Anda berkata seperti itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Begitu juga umpama Ahmad, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kalau kehendak Tuhan yang jadi, tidak ada kekuatan yang bisa mengangkat dan mengintimidasi kalau sudah sebab itu banyaklah bertanya, jangan menggunakan logika. Maju saja. Siapapun yang mau maju silakan maju. Biarlah kehendak Tuhan. Kita perlu luar biasa. Biarlah kehendak Tuhan. Seringkali kan ada usul maju, maaf tidak menyadari kehendak Tuhan. Serta tidak bantu manusia terpilih. Tapi di sini tidak ada. Kita melayan waktu itu. Terus apa? Lalu datanglah Daud di Baal Perasim Iya. dan memukul mereka kali. Yes. Terus Berkatalah ia, berkata dia. Tuhan telah menerobos musuhku. Yes. Di depanku seperti air menerobos. Sampai situ dulu kawan. Jadi ini bukan masalah musuh di sini, ya kan? Daud sudah mengalahkan musuh, tetapi orang di sini yang ada musuh. Haleluya. Orang satu kerajaan surga. Warga kita ini sama-sama mencintai kita ini, sama-sama untuk memajukan perayaan. Kami itu orang menempatkan tempat itu Baal Perasim. Ya terus, Orang Filistin itu meninggalkan berhala di sana. ya lanjut. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Haleluya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengejar di lembar Pai, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka kembali bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan dia menjawab, Ya. janganlah maju. Jangan membaca. Kita mau maju. Kedua, jangan haleluya. Sebagai pembantu, banyak bertanya Tuhan. Hambaku banyak bertanya Tuhan. Hamba-hambaku banyak bertanya Tuhan. Ya kan? Haleluya. Terus lanjut baca. Dan dia menjawab, janganlah maju. Tetapi mereka sekarang sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari dosa kedua mereka. Haleluya, sampai sini saja. Itulah cara Tuhan. Ya kan? Daud bertanya, bukan sekedar. Ya, sebab itu tatkala kita bertanya Tuhan, Anda pasti akan nikmati sejahtera. Terutama Tuhan bilang maju, dan Tuhan bilang jangan. Jangan seperti itu. Biar jawaban, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sebab itu orang yang bergerak dengan kehendak Tuhan, sekali lagi poin pertama, ini baru poin pertama. Karena orang mungkin dia ingat pentingnya kasih.
suka atau tidak suka, ketaatan penting. Untuk menentukan akan kehendak Tuhan, bergerak dengan kehendak Tuhan. Anda bergerak yang bukan cuma yang terang. Yang Tuhan mau dalam pergerakan ini ada tujuan. Ada tindakan-tindakan yang kita harus lakukan, bukan sekadar yang berdagang diri kanan. Tetapi Tuhan mau kita melangkah. Sebab itu saya bisa katakan berjalan dalam kehendak Tuhan juga. Kalau ini bergerak dalam kehendak Tuhan, Anda juga perlu berjalan dalam maunya Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Karena seringkali aku inginkan saja Tuhan, benar jangan malu. Tetapi karena keinginan, ada kan keinginan, ya, keinginan, bukan kemauan Tuhan. Keinginan. Tetapi saya percaya, ya, kita tetap berjalan, selain bergerak, berjalan saja apa mau Tuhan. Dalam ketaatan saudara. Ini penting. Rata-rata sini, maaf, kalau tidak perlu ngomong aja, sama ini gembala-gembala, jujur. Iya, depan saya ini gembala-gembala. Bicara taat, karena perlu ajarkan kepada mereka. Iya. Mereka lebih tahu dari saya. Kalau berbicara ketaatan saudara. Banyak hal, ya kan? Karena saya ketua 3 bidang keuangan, saya selalu bertahan memberikan perbuatan. Bertahan memberikan kewajiban untuk PDM. Berapa banyak PDM di sini? Coba. Mana PDM? Katakan, tak usah malu. Kata, sudah kasih iuran PDM? Belum ada yang nyetor, ada bendahara. Tuh ini organisasi tetap memberikan, ya, karena itu bagian saya, ya, mengingatkan, mengingatkan saja, tidak dipaksakan. Haleluya. Kalau Anda ingin taat, belajar dari hal yang kecil, ya. Nanti Tuhan akan lakukan untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Karena hidup manusia ada 2 tahap, saudara. Iya kan? Hidup manusia ada 2 tahap. Tahap yang sudah lewat dan tahap yang akan kita jalani. Kita sudah melewati dalam ketaatan sampai hari ini. Maka hari ini dan seterusnya itulah tahap yang kedua. Tahap pertama sudah. Tahap kedua dari hari ini dan seterusnya. Tetap Anda taat, menanti janji-janji ilahi. Iya, itu saja. Karena orang yang hidup dalam ketaatan, orang lagi dalam penantian. Untuk apa? Menikmati ketua wilayah. Ya Allah, contoh. Itu dalam penantian. Tuhan yang ketaatan. Kalau ini muslim, ya pasti yang bacaan ketua wilayah, bukan sekretaris wilayah. Ya Allah, Tuhan dalam ketaatan saya dalam pelayanan, saya lagi menanti kalau Tuhan berkehendak. Ya, Tuhan berkehendak. Tuhan lihat ketaatanmu, apa yang Anda sudah lakukan kepada Tuhan. Anda sudah bergerak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan semua. Jerih payah kita pun dalam segala ketaatan. Kalau
mari jaga hati ke depan ini, agar tema ini akan kita jalani 5 tahun. Kalau orang tidak jaga hati, ini yang seringkali tidak bisa menerima karena berbicara hati itu ya Pak Ketua satu, ya kan? Karena semua kembali ke hati, jaga hati, saudara. Muslim boleh orang lewati, tetapi perjalanannya itu mesti jaga. Dan kalau Anda mau menjaga hati, maka Anda akan menyatu dalam pergerakan dengan kehendak Tuhan. So, hati. Ya. Kalau Anda tidak jaga hati, ya cukup hujan. Dan begitu biasanya. Tetap orang kubu ini. Nah, ada kubu-kubu di GKM ini. GKM tetap satu. Sebab itu kembali ke hati. Tuhan yang tetapkan semuanya. Bukan ketua daerah, bukan memimpin sidang sebentar. Kan orang mau, ini Jo, kalau kata ada 5 tumbal calon, ada berapa sidang di sekitar 6. Anak-anak bilang saya siap maju, bukan mundur. Iya, saya siap maju bersama, tetap satu menjadi. Maju, tetap satu menjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tim pemusik tanggal pujian di mana saya percaya boleh apa nasihatnya. Mari kita pujian, fokus kabar di sini. Mari kita berdiri. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Di sini. Kami berikan apa yang dipesan di sini. Ketika para pasangan bergerak kekuatan Tuhan pasti bagus kepada kami. Kami terus menindaklanjuti visi dan misi Tuhan yang akan menjaga kami. Dan pekerjaan-pekerjaan besar bagi wilayah juga. Kami harus menjaga sikap kami. Kami ada kerendahan. Kami selalu dikasih yang baik. Apapun yang Tuhan berkehendak hari ini, sehingga bergeraklah lurus di depan semua. Kami percaya firman yang begitu berkuasa untuk kami dalam musyawarah hamba-hambamu di wilayah Cikarang. Kami percaya firman itu hidup dan menghidupkan kami semua. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendak kami. Dan kami percaya Engkau telah menetapkan hamba-hambamu untuk meneruskan perjalanan pergerakan di kami yang ada di wilayah Cikarang ini. Engkau berkati semua. Berkati Allah yang telah menyampaikan firman. Kembalikan urapan
ilmu firman-Mu terpakai dalam kehidupan semua. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa kita, serta persekutuan yang intim di sakramen Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput dan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Amat tutup dan akhiri ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Maranatha. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terkasih Pendeta Refli P. Lumeka, MPK MPH. Kepada yang dikasihi, dihormati, dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah selesai dalam rangkaian ibadah pembukaan musyawarah wilayah GKMI Sitaro. Saat ini kita akan masuk ke makan siang jam berapa? Untuk wilayah panitia jam 12. Jadi dengan demikian bahwa kita akan masuk kepada persiapan musyawarah. Setelah itu baru kita akan makan siang. Jadi saya mengarahkan dulu ke musyawarah, kemudian siapa-siapa yang akan memimpin sidang di dalam musyawarah wilayah ini, karena personil majelis daerah yang datang ini banyak dan semua pandai-pandai untuk memimpin sidang, jago bicara semua. Jadi saya harus tentukan siapa yang memimpin sidang, karena kalau memimpin sidang banyak orang bisa mampu jago bicara semua, dia suka bicara. Oleh karena itu, bukan cuma jago bicara, suka bicara semua. Oleh karena itu saya harus menentukan siapa yang akan memimpin sidang musyawarah wilayah untuk wilayah Sitaro ini. Tapi sebelum saya tekankan dulu bahwa ini bicara musyawarah. Musyawarah itu adalah bicara tentang konsultasi tukar pikiran untuk pengambilan keputusan. Jadi musyawarah bukan kata lain, tapi musyawarah sebenarnya itu dari kata dasar musyawarah itu bahasa Arab sebenarnya. Musyawarah itu artinya konsultasi tukar pikiran, tukar pendapat untuk musyawarah. Sebenarnya pada dasarnya musyawarah itu artinya untuk pengambilan keputusan kita harus tukar pikiran pendapat. Kalau bicara tentang voting atau pengambilan suara, itu sejak pengambilan keputusan terakhir dalam satu pengambilan keputusan. Tapi pada dasarnya yang pertama didasarkan kepada musyawarah mufakat, artinya tukar pikiran bersama. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, maka jadilah voting. Nah, voting itu adalah jalan keluar terakhir dalam sebuah musyawarah. Pilkada juga ada voting dan sebagainya. Tapi susah kalau semua maju semua suka jadi ketua, maka haruslah yang disebut dengan voting. Tapi pada dasarnya, pada waktu kita mengambil keputusan dengan cara voting, maka kita harus menyetujui siapa yang dipilih. Jadi voting itu bukan dosa. Voting itu adalah cara terakhir dalam pengambilan keputusan musyawarah. Jadi setelah mufakat, tukar pikiran bersama, misalnya begini, dana membalas sidang, semua tukar pikiran. Tapi kalau semua anak-anak suka maju jadi ketua wilayah, barulah voting. Tapi pertama ada dasar musyawarah dulu, anak-anak tukar pikiran. Jadi ketua wilayah.
terakhir dalam sebuah musyawarah. Keputusan terakhir voting itu sebuah musyawarah itu tepat. Dan siapapun yang terpilih sebentar, kita harus tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan yang menjadi yang berhak untuk memberi suara itu kan panitia sudah tentukan. Majelis daerah konsultasi itu sudah ada kan? Dan untuk teknis seperti itu saya sarankan kepada pimpinan sidang. Saya tidak berhak menentukan karena itu yang menentukan adalah pimpinan sidang sementara sesuai dengan apa yang mereka sudah tentukan bersama-sama dengan majelis daerah. Jadi perlu saya katakan bahwa siapapun yang terpilih sebentar kita harus tahu itu adalah kehendak Tuhan dan bergeraklah bersama-sama. Bergeraklah bersama-sama. Jangan sampai yang terpilih, yang tidak terpilih kemudian dia mulai menurunkan. GKMI bukan seperti itu. GKMI tetap siapapun kita dukung dan bergerak bersama-sama. Sebab GKMI wilayah Semarang itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Bersalah bersama-sama, menderita bersama-sama, dan dibangun bersama-sama. Bertumbuh secara bersama-sama, harus saling mengangkat. Oleh karena itu untuk pimpinan sidang saya serahkan yang pertama adalah biro organisasi dan bidang organisasi. Jadi yang pertama yang akan memimpin adalah dari ketua bidang 21, kemudian biro organisasi ketua biro, kemudian mewakili unsur sekretaris nanti mereka Doli Tambur karena dia mempersiapkan semua materi. Ya, dia lebih tahu persiapan materinya adalah dari sekretariat mereka Doli Tambur. Kemudian dari unsur bendahara nanti bendahara sendiri. Jadi itu sebenarnya akan memimpin sidang 21 untuk biro, kemudian unsur sekretaris mereka Doli, kemudian unsur bendahara mereka Doli Tambur. Oke, kalau begitu saya serahkan acara selanjutnya kepada pimpinan sidang yang akan mengatur semuanya. Karena acara ini sudah acara bagian dari pimpinan sidang. Oke, terima kasih. Mungkin mempersiapkan setelah itu kita makan